Tidur. Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tentu tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia. Tanpa adanya tidur dan istirahat, mungkin kita manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan maksimal karena kita juga butuh yang namanya mengisi tenaga. Nah, tanpa adanya tidur dan istirahat yang kurang itu mengakibatkan aktivitas manusia tersebut tidak berjalan efektif dan normal. Seperti halnya saat di sekolah misalnya, kita lebih sering tidur-tiduran karena mungkin malamnya nggak tidur dan lebih sering bergadang. Itu disebabkan karena manajemen waktu kita yang mungkin kurang. Hal tersebut bisa mengakibatkan tidurnya kita di sekolah, terus kemudian jam tidurnya tidak efektif. Yang tadinya 8 jam berubah jadi 1 jam, 2 jam mungkin. Bahkan hal tersebut dikarenakan mungkin karena beban yang diberikan di sekolah lebih banyak dan tugas yang diberikan juga lebih banyak. Selamat datang di acara ini. Saya Dana Radhi Wicaksono. Saya akan memandu Anda jalannya pentingnya jam tidur bagi mahasiswa. Apa sih pentingnya jam tidur bagi mahasiswa? Mungkin mahasiswa saat ini merasa bahwa tidur itu memang kurang begitu penting karena kita memang harus menyelesaikan suatu aktivitas kita dan mengesampingkan waktu tidur. Namun, di balik itu semua, justru tidur ini adalah kunci utama agar kita itu bisa fokus dan bisa menjadi kebutuhan fisik kita untuk kedepannya agar bisa menyelesaikan suatu pekerjaan kita. Sehingga bagi mahasiswa memang sangat penting. Ya, jam tidur yang ideal. Jadi aktivitas yang teratur dapat meningkatkan prestasi baik dari akademik, motivasi, mengurangi rasa bosan. Rasa bosan ini timbul karena mungkin aktivitas keseharian kita yang memang ngebosenin gitu ya, itu bisa meningkatkan tentang perhatian dan konsentrasi. Itu menurut Ambergini. Jadi tidur ini secara tidak langsung bisa meningkatkan semangat dalam proses akademik maupun non-akademik. Kurangnya kegiatan harian atau kegiatan yang tidak struktur akan mengaruhi pengurangan jam tidur dan kualitas waktu tidur. Jadi kualitas waktu tidur itu ditentukan dari kegiatan harian kita. Selanjutnya, cara untuk meningkatkan kualitas tidur itu adalah menjaga aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisiknya kelelahan, kemudian menghasilkan protein DIPS atau Delta Including Deep Sleep, itu akan mengakibatkan atau membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Jadi aktivitas fisik seperti olahraga yang baik itu harus dilengkapi dengan kualitas tidur yang baik agar menjadikan kita itu lebih bersemangat gitu. Lalu untuk yang ketiga, orang yang telah melakukan aktivitas fisik dan mencapai kelelahan akan lebih cepat tidur karena tahap tidurnya tuh NIRM. Jadi kalau misalkan kita lelah, kita langsung otomatis akan langsung tidur. Itu juga harus balance ya antara tidur dan aktivitas olahraga istirahat. Gitu. Oke, selanjutnya mengapa waktu tidur kita kurang? Mungkin salah satu faktornya adalah karena manajemen waktu. Mungkin dari waktu istirahat. Jadi kita nggak bisa membagi waktu istirahat, olahraga, kegiatan akademik dan non akademis. Jadi kayak misalkan kegiatan akademis, misalnya kita lebih sering mengerjakan tugas itu sampai malam, larut malam, terus lupa makan dan lupa segalanya sehingga tidurnya tuh berkurang. Ngerjain tugas dari jam 9 malam, tiba-tiba udah jam 3. Eman-eman lah. Kalau misalkan tidur nanti kebablasan jam pagi, misalnya seperti itu. Kemudian olahraga. Kita nggak bisa membagi waktu antara jam olahraga, kegiatan akademis. Jadi olahraga misalkan malam-malam sehingga tugasnya tidak dikerjakan, lupa dikerjakan, sehingga tugasnya molor sampai malam ngerjainnya sehingga jam tidurnya kurang bisa efektif. Serta kegiatan non akademik seperti kegiatan-kegiatan kayak kemahasiswaan atau organisasi itu tidak bisa diimbangi dengan waktu istirahat. Harusnya bisa diimbangi dengan waktu istirahat tersebut. Lalu selanjutnya adalah tuntutan pekerjaan dan tugas yang besar. Kita tahu ya bahwasanya semakin tinggi umur kita, maka tuntutan pekerjaan yang diberikan tentu semakin tinggi. Kayak misalkan kita mahasiswa harus mengerjakan tugas dari awal sampai akhir. Kayak ada tuntutan-tuntutan gitu. Kayak jam tidurnya mungkin akan lebih berkurang, tapi kita harus juga bisa memanage jam waktu yang seperti halnya tadi, sehingga waktu tidur kita jadi kualitasnya lebih baik untuk mengerjakan aktivitas di akademis. Itu tuntutan pekerjaan dan tugas yang besar ini mungkin jadi faktor karena yang menyebabkan kita itu kurang bisa menjalani tidur dengan efektif. Lalu selanjutnya gaya hidup tidak sehat. Nah, gaya hidup tidak sehat ini menjadi kunci bahwa
kita tidur ini kurang efektif. Gaya hidup tidak sehat itu seperti apa? Seperti halnya kayak kita kegiatan sehari-hari mahasiswa, pulang sore, kemudian habis pulang mungkin mau main dulu atau mungkin mau refreshing dulu, HP-nan, scroll TikTok ya. Yang anak-anak zaman sekarang hingga tahu-tahu ada jam 9 terus mau belajar itu kayak males. Di situ ya dilanjut nge-game sehingga proses tidur kita dan gaya hidup kita tidak sehat. Itu tidak diimbangi juga dengan makanan yang sehat, kurangnya protein, lebih sering makan junk food itu juga mengakibatkan behavior kemudian gaya hidup kita menjadi tidak sehat. Seperti itu. Selanjutnya adalah stres dan kecemasan dari mahasiswa. Nah, stres dan kecemasan bagi mahasiswa ini disebabkan oleh mahasiswa sendiri karena mereka merasa bahwa tuntutan pekerjaan atau tugas yang diberikan itu lebih berat. Jadi hal ini diciptakan dari mahasiswanya sendiri. Kita tahu lah orang-orang zaman dulu yang misalnya pulang itu harus jalan kaki berapa kilometer, kemudian tidur sampai malam, tetapi kan istirahat mereka juga cukup. Nah, stres dan kecemasan mahasiswa ini diciptakan oleh mahasiswa sendiri. Ya, karena misalnya kayak kita menciptakan istilah self love dan stress self itu bagi kita yang stres karena mungkin tuntutan pekerjaan yang tinggi. Jadi kecemasan ini harus dikurangi karena kita memiliki banyak teman dan bisa diajak bicara bagaimana cara mengatasi solusinya dan lain sebagainya tersebut, sehingga mungkin kecemasan ini bisa dikurangi dari mahasiswanya tersebut. Lalu selanjutnya adalah kegiatan kampus di luar yang padat. Nah, ini menjadi highlight juga karena kegiatan kampus di luar tuh pasti tentu padat ya. Misalkan kita harus mengikuti kegiatan kemahasiswaan, terus kemudian organisasi ada rapat jam segini, tapi kita tetap harus bisa membagi. Kalau misalkan jam segini sampai jam segini itu aku harus tidur minimal 8 jam misalnya seperti itu, kemudian belajar paling enggak 1 hari 2 jam dicicil, dan kegiatan ini bisa diwaktuin. Misalnya rentang harus 2 jam, kemudian kita izin, itu kan bisa, tapi harus stabil. Artinya di sini adalah kita harus tetap ikut kegiatan kampus, tapi diimbangi dengan waktu tidur, waktu belajar yang cukup, agar untuk kedepannya itu lebih baik. Nah, bagaimana sih cara mengatasi jam tidur yang kurang efektif bagi mahasiswa? Karena jam tidur yang kurang efektif itu mengakibatkan saat kita di sekolah itu pelajaran yang masuk, kemudian proses kita melakukan aktivitas itu kurang maksimal ya, seperti itu. Nah, cara mengatasinya adalah membuat skala prioritas. Jadi kita sebagai mahasiswa itu skala prioritas kita apa? Kalau misalnya akademis, berarti kita harus belajar dulu, belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Terus kemudian misalkan kalau non akademis, kita membuat skala non akademis itu jam segini sampai jam segini. Kemudian jam tidur itu jam 9 malam sampai jam 3 pagi misalnya. Paling enggak minimal 8 jam atau 6 jam. Itu membuat skala prioritas yang harus dikerjakan dulu apa, dan yang tidak kurang penting dikerjakan di akhir, tapi tetap harus kepegang. Istilahnya seperti itu. Lalu selanjutnya menentukan batasan waktu. Nah, batasan waktu tadi yang harus kita jalani. Batasan waktu ini tidak semata-mata oh ini harus jam segini, harus jam segini, harus jam segini. Kita juga bisa memberikan allowance, tapi kita juga harus bisa menanggung risiko bahwa ini akan molor, seperti itu. Nah, batasan waktu yang kita dalam ini adalah misalkan kita kuliah, let's say kuliah sampai jam 3. Habis itu mungkin kita mau tidur gitu gak apa sampai jam 5 atau jam 4. Tapi setelah itu kita belajar, habis itu kita olahraga sedikit. Tetapi kita juga jangan melupakan jam tidur kita, agar jam tidur kita itu sebagai mahasiswa tidak berkurang dan tetap berjalan dengan efektif. Apalagi saat menjelang UTS, UAS itu banyak mahasiswa mungkin yang tidak tidur karena lebih fokus UTS dan UAS. Misalkan ada UTS, UAS biasanya pagi, itu siangnya mereka lebih banyak bermain dan belajar baru malam. Itu harus dihindari ya. Kita juga harus bisa membuat skala prioritas ya. UTS mungkin dicicil dari siang sehingga malamnya tuh nggak kecacalan gitu ya. Dan bisa ketangkap semua, dan jadi malamnya tuh bisa ngapalin dengan enak dan paginya hanya tinggal mereview. Mungkin seperti itu untuk menentukan batasan waktu yang tepat. Lalu selanjutnya membagi waktu antara aktivitas istirahat dengan aktivitas tidur yang ideal. Ya, artinya aktivitas ini adalah aktivitas dari fisik tersebut ya.
aktivitas olahraga dan tidur yang ideal, karena jika tidak diimbangi dengan olahraga, jika kita tidur terus, tidur makan bangun, aktivitasnya itu tidak berjalan dengan seimbang, dan itu adalah merupakan kekurangan atau menjadi sebuah kerugian bagi kita sendiri ya, karena kedepannya juga mungkin kurang efektif ya. Jadi saya mengambil beberapa kutipan ya, dari beberapa tokoh relaksasi terbaik dari pembaruan harian menyehatkan pikiran, tubuh, dan jiwamu. Jadi kita harus perlu tidur untuk merelaksasikan semuanya. Itu menurut Lisa Wagner. Menurut Red Nelson itu beristirahat saat kamu lelah, segarkan dan perbarui dirimu, tubuhmu, pikiranmu, jiwamu, lalu kembali bekerja. Jadi saat kita lelah, kita istirahat sejenak, di situ kita kembali bekerja agar lebih fresh. Setelah itu kita juga lelah bukan berarti berhenti. Sepasang kaki butuh jeda untuk istirahat sejenak agar irama lengkap tetap terjaga untuk mencapai tujuan. Itu menurut Maurice Albert. Jadi di sini saran saya adalah kita juga menentukan skala prioritas, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak perlu dikerjakan, dan membagi waktu antara mana yang penting untuk aktivitas akademik, non akademik, kemudian aktivitas olahraga itu harus dibagi waktunya agar balance, dan jam tidur kita tetap ya. Sejelek-jeleknya jam tidur itu paling tidak kita harus tetap tidur, walau paling enggak 3 jam 4 jam nggak apa-apa, tetapi itu jangan sering-sering ya. Kalau UTS UAS itu nggak apa-apa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Saya Danar, pamit undur diri.